هو الله الذي لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan doa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk insya Allah ke doa yang ke-15, zikir berkaitan dengan mendengarkan azan. Dan saya akan membuka dengan bab ke-13 dan 14, masalah doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Di bab 13-nya, doa masuk masjid, A'udhu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, kepada wajahnya yang mulia, dan kepada kekuasaannya yang qadim, dan dari syaitan atau dari syaitan terkutuk. Doa ini teman-teman sekalian dianjurkan agar setiap muslim dan muslimah pada saat masuk ke masjid, mereka memulai dengan kaki kanan, kemudian membaca doa ini. Tetapi doa ini diusahakan didahului oleh doa yang setelahnya ini, yang kita akan bacakan. Kalau teman-teman pegang bukunya ada di bawah, Bismillah, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga salawat dan juga salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Allah muftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Jadi susunannya adalah kita membaca dulu di bawah, karena kita memulai sesuatu dengan Bismillah. Bismillah, kita masuk kaki kanan ke masjid, ataupun dari luar pintu masjid baru kita baca, atau kita baca baru kita masuk di depan pintu masjid, atau kita pada saat sudah masuk ke dalam. Dengan kaki kanan sekali lagi, nanti keluar dari masjid dengan kaki kiri. Kita membaca Bismillah, karena kata Nabi SAW, Kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Makanya dimulai dengan Bismillah. Kemudian kita baca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu ini semua bisa mengucapkan karena tidak asing lagi insya Allah dalam lisan atau di lisan kita. Kita membacakan salawat kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, Man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya 10 kali. Gitu kan. Lalu kita minta Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Dan pintu rahmat artinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang luas, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa bermakna adalah kita meminta agar pada saat kita masuk ke dalam masjid, semua rahmat yang Allah turunkan di masjid karena azan yang terkumandangkan, karena iqamah yang dikumandangkan, karena sholat berjamaah sedang berlalu, yang akan berlangsung, doa di antara azan dan iqamah, zikir setelah sholat, mungkin ada orang yang baca tilawah Al-Quran, malaikat-malaikat yang hadir menyaksikan sholat, semua ini ya ada banyak sekali manfaatnya. Maka kita minta seluruh rahmat itu kita dapatkan, maksudnya rahmat Allah SWT semuanya bisa kita raih. Sementara potongan doa tadi yang pertama, A'udhu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha agung, maha mulia. Ya. Kita berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dan kepada wajahnya yang mulia. Dan ini adalah isbat, penetapan tentang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Jadi Allah SWT memiliki wajah. Ya. Allah mengatakan juga dalam surah Ar-Rahman, Kullu man alaiha fan. Semua yang dari muka bumi atau di alam semesta ini fan, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Tuhanmu saja yang maha mulia. Nah, ini menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Tetapi tentu kita tidak tashbihkan dengan makhluk. Kita tidak serupakan dengan makhluk. Allah dengan kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Tapi kita imani apa adanya. Dan di antara doa juga sebelum salam, nanti kita pelajari insya Allah di buku kita ini,
ada doa yang dibaca sebelum salam, potongan doa cukup panjang, ada potongan doanya, itu yang kita baca. Wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Ladzatan nadhara ila wajhik, ya. Dan selalu rindu untuk bertemu denganmu, syauqa ila liqa'ik. Ya. Ini juga termasuk itsbat tentang masalah itu. Tapi sekali lagi kita tidak serupakan dengan makhluk. Kemudian wasultanihil qadim, dan sultannya kekuasaannya yang qadim, artinya yang sudah dari dulu selalu ada dan akan selalu ada selamanya. Ini kita mengikrarkan tentang kerajaan Allah bukan kerajaan yang baru, kekuasaannya bukan baru, tapi dari zaman dulu yang Allahu alam ya berapa lama dan sudah berapa lama itu semuanya kita imani. Ujung-ujungnya setelah semua kata-kata mulia ini kita minta minasyaitonir rajim. Lindungilah kami dari syaitan ar-rajim. Yang saya ingin titik beratkan di sini ada terjemahan yang terkutuk ya. Sering begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebenarnya ar-rajim itu bermakna rajim, rajam yang dilempar. Ya, karena memang syaitan-syaitan itu pada saat mereka coba melakukan pendengaran-pendengaran informasi dari langit, ya, maka mereka dilempar dengan panah-panah api. Makanya dikatakan rajam. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala melempari mereka dengan panah-panah api itu. Ini doa kalau kita masuk masjid supaya jangan dilalaikan tentunya. Dan ada beberapa adab masuk ke dalam masjid. Saya tidak teringat sekarang apakah saya sudah jelaskan atau belum. Tapi yang jelas, kalaupun belum Anda bisa ambil informasinya. Kalau sudah, alhamdulillah ini pengingatan. Maka masuk masjid itu teman-teman sekalian dengan kaki kanan. Yang kedua, bertujuan untuk sholat atau ibadah secara umum. Bukan datang ngobrol-ngobrol, gitu kan. Jadi memang masjid itu tempat untuk melakukan ibadah. Di zaman Nabi SAW sempat dilakukan juga untuk berbincang-bincang, tapi pada hal-hal yang mubah ya. Cuma bukan secara khusus orang meeting di masjid misalnya. Apalagi urusan duniawi ya. Kemudian juga ya, menjaga adabnya agar tertutup aurat dengan rapi. Yang keempat, dalam keadaan suci, bersih ya. Kemudian yang kelima juga menjaga suara dan pandangan-pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan ya.